Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muksin SPD, salah seorang guru SMA Negeri 1 Praia Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil per-teaching saya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui daring. Berikut ini video per-teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Saya kurang sehat, Pak, tapi karena saya suka pelajaran Bapak, jadi saya masuk. Ya harus tetap semangat, Husnul. Ya, Pak. Ya, kalau mau jadi anak yang sukses harus semangat dari sekarang. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, agar pembelajaran kita bermanfaat, mari kita buka dengan sama-sama berdoa. Bapak minta Muhammad Ridho untuk memimpin doa temannya. Siap, Pak. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing agar hari ini pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Oke, doa dimulai. Alhamdulillah, doa selesai. Terima kasih Nak Ridho atas pimpinan doanya. Kasih banyak. Baik Pak. anak-anak, sebelum kita mulai membahas materi pelajaran kita pada siang hari ini, Bapak absensi dulu. Ya. Inayati. Hadir, Pak. Selalu Oke. hadir, Pak. Sehat Inayati? Iya, sehat, Pak. Alhamdulillah. Husnul Khotimah. Hadir, Pak. Harus tetap semangat Husnul, meskipun tadi belum sarapan, harus tetap semangat. Iya, Pak. Siti Nurul Kamila. Hadir, Bapak. Sabri. Hadir, Pak. Saya selalu hadir. Alhamdulillah. Bapak Sukmawati. Sukmawati tidak hadir ya? Biar sehat Dian Sukmawati ya. Alhamdulillah, selalu cetar Alhamdulillah. pembahana, Pak. Ya, Dian fokus untuk belajar, nak. Jangan kerjanya yang lain dulu. Ya, Bapak absensi dulu. Dandan terus tuh dia. Nur Laila Pak. Sukaina ada? Ya, ini yang lagi sakit tadi ya. Ya. Mudah-mudahan Nak Nur Laila segera sembuh. Nur Baini ada hadir? Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Hasni Hamid hadir? Hadir, Pak. Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Ada yang belum Bapak absensi? Oh iya, Nak Laidin Lukman sudah Bapak absensi tadi dan sehat walafiat semuanya. Baik, tetap semangat anak-anak ya. Semangat, Pak. Semangat. Siap, Pak. Siap. Baik anak-anakku semua, materi pelajaran kita pada siang hari ini berkaitan dengan strategi pergerakan nasional Indonesia. Namun sebelum kita membahas materi tersebut, mungkin ada di antara anak-anakku yang masih ingat tentang materi pertemuan yang kemarin. Coba Husnul Khotimah, masih ingat kita bahas materi apa kemarin? Nggak Lupa, masuk Pak. Husnul kemarin, Kan? Pak. Iya. Nggak Karena masuk. Masa ya? sebelum belajar, Masuk. ya materi kita sekarang berkaitan dengan pergerakan nasional Indonesia. Bapak akan tampilkan gambar ya, tolong nanti diperhatikan gambarnya, ya dicermati gambar apakah yang Bapak tampilkan ini. Baik, sudah kelihatan anak-anak?
Ada Lihat, gambar Pak. udah Pak. Ah, ini gambarnya anak-anak. Kalian Oh, coba mirip Bapak diperhatikan gambarnya. Ya, Husnul, Mirip Bapak. fokus nak, fokus. Oh Ya. iya Pak. Baik, Maaf tolong Pak. diperhatikan gambarnya anak-anak. Sudah? Sudah Pak Guru. Baik, gambar apakah itu yang Bapak munculkan ini, yang Bapak tampilkan? Gambar Saya, orang itu Saya, Pak. Pak. Coba Iya, Pak, Dian bikin, ya. Pak. Dian Tentang Sukma. organisasi Budi Utomo, Pak. Betul, bagus sekali Dian itu. Benar sudah jawabannya. Ini salah satu gambar dari tokoh pergerakan nasional. Di sebelahnya gambar ini, yang pertama ini, ada logonya atau lambangnya, yaitu BU. Budi Utomo, tapi pakai ejaan lama. Bagus Dian. Ada juga yang bisa memberikan pendapat di bawahnya gambar apa? Dian lagi, Pak. Sebentar dulu Dian, kasih kesempatan temanmu yang lain. Ya dia baik. Foto orang menikah, Pak. Muhammad Ridho, foto orang menikah. Boleh, Di kondangan. Bapak nggak apa-apa, ditampung aja jawabannya dulu. Nanti kita bisa bersama-sama membuktikan benar apa tidak foto orang menikah. Ada lagi yang di bawahnya lagi satu. Oh itu. Dian, Pak. Jangan Dian terus, kan siswanya banyak. Nurbaini, Bapak lihat tadi dari tadi bengong aja. Coba Nurbaini. Nggak tahu saya Pak. Nggak Gambarnya tahu Daus Nurbaini. Deker itu Pak. Ya benar, Dawas Dakar itu, Pak. Mangunkusumo sama Ki Hajar Dewantara. Suryadingrat Pak. Dian Namanya sama Pak. Inayati berarti sudah belajar tadi malam. Oh, Padahal jelas, ini Pak. sudah Bapak informasikan kemarin pada pertemuan yang lalu. Bahwa materi kita berkaitan dengan pergerakan nasional Indonesia. Baik anak-anakku semuanya. Ada yang benar jawaban kalian tadi berkaitan dengan gambar-gambar ini. Ini adalah gambar tokoh-tokoh pergerakan nasional. Yang pertama tadi jawabannya dari Dian Sukmawati itu sudah benar. Yaitu gambar Budi Utomo, gambar Sutomo. Beliau adalah pendiri dari organisasi pemuda modern pertama, yaitu Budi Utomo. Kemudian jawaban dari Muhammad Ridho tentang gambar nomor 2 masih kurang tepat, Nak Ridho ya. Nah, memang ini pakai sarung-sarung kayak orang mau. Ya, ini adalah gambar dari salah satu organisasi yang namanya Syarikat Islam. Ya. Kemudian ada gambar yang ketiga, ini berkaitan dengan gambar sering disebut dengan 3 serangkai. Ini jawaban dari Inayati dan Dian benar. 3 serangkai ya, ada Ki Hajar Dewantara di sana, ada Cipto Mangunkusumo dan ada Dawas Deker. Baik, Pak Guru, mau nanya boleh Pak Guru? Ya silakan. Kenapa kok itu yang di tengah itu kayak orang bule Pak Guru? Ya betul, pertanyaannya bagus. Ini memang orang bule. Ya artinya orang bukan pribumi, tapi orang Belanda yang sangat prihatin terhadap keadaan Indonesia. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada siang hari ini kita akan membahas tentang pergerakan nasional itu. Perlu Bapak sampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak tampilkan dulu. Mana? Ya, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan latar belakang pergerakan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor munculnya pergerakan nasional. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis strategi organisasi pergerakan nasional. Jadi materi kita
ada kita bagi jadi 3 nak. Ya, tolong ini diperhatikan. Nak husnul khotimah. Jangan ganggu temannya, perhatikan ya. Jadi materi pelajaran kita pada siang hari ini yaitu berkaitan dengan apa saja yang menjadi latar belakang sehingga munculnya pergerakan nasional, kemudian faktor apa saja yang pendorong munculnya pergerakan nasional, serta kita harus menganalisis strategi-strategi apa saja yang diterapkan oleh organisasi pergerakan nasional. Baik, anak-anak semua, model pembelajaran yang akan Bapak terapkan pada pertemuan kita siang hari ini yaitu berkaitan dengan problem basic learning. Ya, jadi Bapak akan membagikan kalian dalam 4 kelompok. Ya, kelompok pertama nanti ada Muhammad Ridho dengan Siti Nurul. Nah, sementara kelompok kedua ada Dian Sukmawati bersama Nurbaini dan Laidin. Bisa tukaran tidak, Pak? Tidak boleh, nak. Ini sudah heterogen. Ya, biar kalian saling bantu-membantu dalam proses memahami materi pelajaran. Ya, baik, kemudian kelompok ketiga ada Inayati sama Sabri. Ya, nanti Inayati saling bahu dengan Sabri, Pak. Enggak boleh menolak, nak. Ya, ini sudah heterogen. Ya. Terus saya sama siapa, Pak Guru? Belum selesai, nak. Ya. Saya pikir Bapak Husnul lupa. ini memang saya senang, semangat belajarnya memang luar biasa. Ya, ini harus diikuti oleh Nurbaini ini yang bengong terus dari tadi. Yang keempat, ngantuk. Khotimah dan Nur Laila Sukaina. Pak, saya tidak di kelompok, Pak. Ya, belum Bapak habis nih. juga kan. Dan Hasni Hamid itu masuk ke kelompok 4. Nah, jadi ada beberapa kelompok yang terdiri dari 2 orang dan terdiri dari 3 orang. Baik, anak-anakku semua. Muhammad Ridho, tolong bantu Bapak untuk membagikan LKPD yang sudah Bapak buat. Ya, silakan dibagikan. Karena di LKPD itu berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Siap. Nah, ini ada petunjuk LKPD. Silakan kalian perhatikan petunjuk tersebut, ya, sehingga nanti tidak keliru dalam mengerjakan tugas-tugas ataupun diskusi kelompok yang sudah Bapak muat dalam LKPD. Baik, anak-anak semua, itu di sana ada juga peta konsep di LKPD. Izin, Pak. Iya, kenapa Muhammad Ridho? Ke belakang sebentar, Pak. Buang air kecil. Ya, jangan terlalu lama, Nak Ridho ya. Siap. Kasih banyak, Pak. Ya. Sebentar anak-anak ya. Bapak sebenarnya sudah membagikan kalian itu sesuai kelompok materinya masing-masing. Iya, Ya. Pak. Ya, Pak. Untuk sebenarnya sudah ada di LKPD itu. Ya, untuk kelompok 1, materi yang harus didiskusikan berkaitan dengan strategi pergerakan nasional yang bersifat moderat kooperatif. Itu untuk kelompok 1. Ya, silakan Muhammad Ridho untuk mendiskusikan. Ya, kemudian untuk kelompok 2 mendapat materi diskusi tentang pergerakan nasional yang bersifat radikal non kooperatif. Kalian silakan diskusikan, carikan nama-nama organisasi yang masuk ke dalam organisasi bersifat radikal non kooperatif. Kemudian untuk kelompok 4, mohon diperhatikan kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3 mohon diperhatikan, jangan ngobrol terus. Ya, ini biar tidak keliru dalam mencari diskusinya ya. Untuk kelompok 3 mendapat materi diskusi tentang persamaan strategi pergerakan nasional. Sementara untuk kelompok 4 mendapat materi tentang perbedaan
pergerakan nasional. Strateginya apa saja? Nah, itu silakan kalian diskusikan dulu. Ya, Pak. Berapa menit diskusinya, Pak? Ya nanti kalau sudah ada yang menemukan, boleh acung tangan untuk menyampaikan. Nanti sambil Bapak mengecek hasil diskusi kalian. Iya, Pak. Untuk kelompok 1, sudah ketemu dengan organisasi-organisasi apa saja yang Sudah, Pak. bersifat moderat kooperatif? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Muhammad Ridho ya. Pinter Muhammad Ridho. Ini tapi Muhammad Ridho tidak nyari sendiri kan? Sama, Pak. Sama Diskusi teman, ya? sama. Iya, sama. Adinda Sama Siti. siapa? Ya, harus bersama-sama, kerjasama, saling bahu-membahu untuk ya memberikan pengetahuan satu sama lain. Nah, baik, bagus ini Muhammad Ridho ya. Kemudian kelompok 2 bagaimana? Sudah menemukan organisasi-organisasi apa saja yang bagaimana dengan kelompok 3? Sudah ketemu apa yang menjadi Belum, persamaan Pak. strategi? Belum ketemu nih, Pak. Ini Inayati tidak mau kerjasama sama saya, Pak. Nah, saya mau kan? satu kelompok sama dia, Pak. Nggak boleh begitu, nak. Ya, Bapak anggap Inayati itu pinter, layak untuk membimbing Sabri. Emang Sabri tapi yang- dia banyakan mainnya, Pak. Nggak Sudah, bekerja, Sabri Pak. jangan yang lain-lain, Sabri. Fokus Tidak, ke Pak. belajar. Cuma saya minjem uangnya 3.000 kemarin, tapi belum bisa bayar sekarang. Tapi dia Tidak boleh mengurus yang lain selain dari materi pembelajaran, nak. Nanti masalah itu Bapak yang bantu. Ya, yang penting fokus ke belajar dulu, nak. Ya. Ya, Pak. Sudah ketemu Husnul? Belum, Pak. Ini teman saya enggak mau ikut bantuin. Aduh, nggak boleh begitu. Harus kerjasama, nak. Ya. Baik. Nah, untuk kelompok 1 dulu. Boleh di tempat duduknya. Nanti selain maju ke depan untuk presentasi, tapi Bapak minta dulu untuk menyebutkan organisasi-organisasi apa saja yang bersifat moderat kooperatif. Silakan kelompok 1. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, bagus. Apa saja itu Muhammad Rida? Partai Indonesia, Pak. Partai? Alah, mungkin Ridho ini. Partai Indonesia Raya, Pak. Partai Indonesia Raya. Oke. Ada yang Budi Utomo, Pak. Iya, Budi Utomo. Ini nggak jalan diskusinya Ridho ini. Ya, jadi organisasi yang bersifat moderat itu Budi Utomo. Apalagi? Muhammadiyah, Pak. Muhammadiyah, betul itu. Muhammadiyah perbaiki yang keliru itu. Makanya kalau belajar itu sungguh-sungguh Ridho. Ya. Muhammadiyah. Ada lagi yang lain? Sarekat Dagang Islam, Pak. Sarekat Dagang Islam. Ini dia terus yang menjawab. Jadi kalian harus sungguh-sungguh kalau dalam belajar itu. Mana ya? Nah, untuk kelompok 2, coba sudah menemukan organisasi yang bersifat radikal? Dian tadi ya, sama teman-temannya. Ini termasuk dalam organisasi bersifat radikal. Ini Sarekat Islam, Pak. Enggak boleh PKI, satu Pak, organisasi PKI. masuk ke PKI, Pak. PKI. Sarekat Dagang Islam itu kooperatif, Pak. Tapi setelah berubah namanya Sarekat Islam, jadi non kooperatif, Pak. Iya, betul Dian ya, pinter. Nak Dian ini memang
SI itu berubah haluan. Ya, boleh, betul itu. Ada lagi? Termasuk PNI, perhimpunan Bapak. apa? PNI, Pak Guru, PNI, PNI, betul. PNI, ada juga Iya. PI, Ya, Perhimpunan Partai Indonesia. Himpunan Indonesia. Baik. Jadi kelompok yang lainnya juga harus sungguh-sungguh dalam mencari apa saja yang sudah Bapak berikan untuk kalian diskusi. Nah, Waktu, Pak Guru, waktu. baik. Guru lagi sebentar Kemudian kita bermain. belum nak belum, lagi beberapa menit ya. Ini waktunya masih banyak. Belum kalian presentasi nanti. Jadi Udah nanti habis Bapak waktunya, minta, Pak. Kita mau keluar main, Pak, ini. nanti Bapak minta kalian harus ada yang presentasi. Baik, secara umum kalian silakan mendiskusikan. Ya, secara kelompok mendiskusikan yang pertama, mengapa gerakan nasionalisme pada abad ke-20 ya selalu mengalami kegagalan. Ya, silakan dibaca yang sudah Bapak tampilkan ini. Ya. Apa perbedaan pergerakan sebelum abad ke-20 dengan setelah abad ke-20? Saya tahu, Pak. Saya tahu. Ya, sebelum kalian menjawab, diskusikan dulu. Nanti biar teman yang belum tahu bisa diinformasikan. Baik, sudah selesai? Sudah. Baik, untuk kelompok satu dulu. Apa yang membedakan? Apa yang menjadi penyebab perbedaan perjuangan Indonesia sebelum abad ke-20 yang selalu gagal dibandingkan dengan setelah abad ke-20? Kelompok satu dulu. Bersifat kedaerahan, Pak. Masih bersifat kedaerahan, betul. Ya, kelompok satu betul jawabannya. Ada yang lagi mau menambahkan? Jika pemimpinnya meninggal, maka pergerakan rakyatnya juga itu, Pak, berhenti kalau yang sebelum abad 20, Pak. Betul, Saya, Pak. juga jawaban dari kelompok 2. Kalau pemimpinnya ketangkep atau wafat, maka pasukan pergerakannya itu juga langsung menyerah. Betul, kelompok 2. Kelompok Saya, Pak Guru. 3 bagaimana diwakilkan oleh Kalau sebelum abad 20 itu perangnya pakai bambu runcing, Pak Guru, kan nggak keren. Nah, setelah abad 20 lebih keren dia, makanya kita kalah. Gitu, Pak Guru. Dia pakai bagaimana senjata, dengan jawaban Pak Guru. kelompok 4 ini? Benar apa tidak anak-anakku yang lain? Benar, Pak. Karena waktu Indonesia merdeka juga masih menggunakan bambu runcing, nak ya. Oh gitu ya, Pak ya. Oh, Iya. iya. Jadi jawaban dari kalian ada yang betul. Kita kasih tepuk tangan dulu yang betul ya. Yaitu kelompok 1 dan juga kelompok 2. Artinya kelompok yang lain bukan berarti salah jawabannya, tapi harus berusaha lagi, harus memperbaiki lagi. Baik, anak-anakku semua, pembelajaran kita pada siang hari ini, ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada, Pak. Tidak ada ya? Langsung, Jelas, Pak. Udah jelas. Sudah jelas semuanya ya? Baik. Jelas, Pak. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan segera akhiri. Namun Bapak akan titip soal untuk kalian kerjakan. Artinya dikerjakan di rumah juga berdiskusi atau berkelompok. Nah ini silakan dicatat tugas kelompoknya masing-masing. Ini didiskusikan nanti. Sebenarnya kalian harus presentasi hari ini, tapi karena waktu sudah mepet, nanti pada pertemuan kedua kita presentasi. Ya, presentasi tentang materi yang sudah Bapak bagikan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Baik. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Agar pertemuan kita pada siang hari ini berkah, Bapak minta lagi Muhammad Ridha untuk menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan Nak Ridha. Ya, terima kasih Pak. Jadi teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah melalui proses pembelajaran.
Jadi mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa masing-masing sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Doa dimulai. Alhamdulillah, doa selesai. Makasih banyak, Pak. Terima kasih Narida. Bapak akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, sudah yang selesai. Mohon pencerahan sama Bapak, mohon pencerahan terhadap teaching yang saya laksanakan Ibu, Bapak. Gue langsung kemauan Bu Sarikit. Terima kasih Pak Muklis ya. Muksin, Pak Bu. Muksin, Bu. Muksin. Ya, Pak Muksin. Pak Muksin dari SMA 1 Praya Barat. Iya, Bu. Mana Pak ini? Iya, saya Bu, saya. Daerah mana? Dari Lombok, Ibu. Oh, Lombok. Iya. Saya lihat RPP-nya tadi adalah Kurtilas, ya, membahas mengenai strategi pergerakan nasional Indonesia. Itu di awal secara umum sudah bagus. Memang di sini per teaching-nya Pak Muklis hanya 1 kali pertemuan, ya, berarti. Hanya 1 kali pertemuan. Nah, tadi saya lihat kalau di Kurtilas memang untuk penanaman karakter bisa ditulis lewat tujuan. Jadi tujuan itu ada yang memang seperti tadi di RPP Pak Muklis itu ada yang berupa deskriptif, jadi deskripsi. Jadi misalnya dengan menggunakan pendekatan scientific model PBL, ya, materi mengenai strategi pergerakan nasional Indonesia, ya, diharapkan peserta didik juga nanti bisa bertanggung jawab, jujur dan sebagainya. Itu bisa ditambahkan di situ. Jadi untuk karakternya. Nah, tadi ini saya amati karena nanti di penilaian itu RPP, selain RPP itu adalah yang dinilai LKPD, media yang digunakan, termasuk asesmennya, penilaiannya. Tadi saya lihat secara sekilas terutama LKPD-nya. Di LKPD-nya tadi kelompok 1 itu kalau diskusi jangan ini Pak, kalau di situ tadi hanya disuruh menyebutkan organisasi saja. Lah itu kan terlalu mudah. Coba biasanya Pak Muksin ini kalau diskusi anak-anak disuruh cari referensi lewat apa saja Pak? Biasanya tiap hari di sekolah panjenengan kalau diskusi. Kalau diskusi memang biasanya mencari lewat internet, Ibu. Berarti lewat semua punya HP ya. Nah, kalau semua punya HP kan bisa berarti anak disuruh browsing mengenai materi tersebut. Nah, kemudian mungkin juga lewat referensi buku-buku yang ada di sekolah, mungkin dipinjami di perpustakaan atau dari terbitan manapun bisa untuk sumbernya. Nah, kalau anak hanya diskusinya disuruh menyebutkan mengenai organisasi aja, melihat browsing 5 menit jadi Pak. Itu. Nah, makanya kalau namanya diskusi berarti kan harus kalau membuat soal yang hot, ya, ini yang jadi masalah nanti memunculkan masalah. Ini yang dibahas dalam diskusi. Ini tadi saya lihat pertanyaannya terlalu mudah. Termasuk yang kedua kelompok 3 mengenai ciri-ciri itu 5 menit selesai, betul. Ciri-ciri abad sebelum abad 20 sesudah abad 20 itu 5 menit selesai, apalagi boleh browsing itu sudah mudah anak. Nah ini Pak dirubah lagi, jadi dirubah namanya masalah diskusi ya. Jadi anak disuruh aja membahas mengenai
salah satu itu yang terpenting yang dibahas dalam pergerakan itu tidak lepas adalah Budi Utomo, kemudian Sarekat Dagang Islam nanti arahnya ke SI, kemudian PNI, IP, kemudian Perhimpunan Indonesia yang awalnya adalah Indisylvereniging itu yang di Belanda, itu memang yang harus dibahas, itu sangat penting. Itu organisasi itu termasuk organisasi pendidikan taman siswa itu juga. Nah, itu disuruh bahas saja, itu dibentuk kelompok-kelompok. Nah, masing-masing kelompok misalnya membahas 2 organisasi. Nah, yang dibahas apanya? Ya tentunya di situ kalau satu organisasi banyak yang dibahas. Apa yang diperjuangkan, kemudian strateginya apa organisasi itu. Jadi perjuangannya seperti apa. Nah, itu yang dimunculkan. Ini. Jadi itu masukannya. Jadi kalau diskusi hanya seperti itu mudah sekali. Itu tidak memunculkan suatu masalah. Ini. Karena kita memang harus ada beberapa ya. Misalnya seperti kita membuat ulangan harian. Ulangan harian itu kan juga nanti dipresentasi ya, soal yang mudah misalnya 25%, yang sedang 50%, soal yang hot ya, berpikir tingkat tinggi itu 25%. Jadi harus seimbang. Itu termasuk pada saat kita diskusi membentuk kelompok, mengajukan suatu masalah yang akan didiskusikan itu juga harus seimbang antara kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Itu. Jadi itu untuk yang masukannya LKPD sangat perlu. Kemudian juga untuk medianya, media yang digunakan apa ya Pak ini di sini? Gambar tadi Bu. Gambar. Gambar ada beberapa gambar tokoh yang gambar tadi kan tayangan awal itu kan untuk istilahnya memotivasi anak atau menayangkan gambar itu di awal ya tentunya di awal agar anak istilahnya apa ini menyambung tahu ini hari ini yang akan dibahas itu gambar tadi yang pertama adalah Budi Utomo, kemudian ada gambar tokoh 3 serangkai. Nah ini kan hanya di awal, Pak. Tentunya kita juga menggunakan media lain. Boleh apa PowerPoint atau apa media yang kita gunakan. Kan banyak sekali. Atau kita mungkin menggunakan Canva dan sebagainya. Itu jadi banyak media-media yang bisa kita gunakan. Itu sangat perlu. Karena nanti yang dinilai itu mungkin ini juga perlu untuk Bapak Ibu guru yang lain. Yang dinilai itu ada 4 poin, yaitu di RPP-nya, RPP itu harus nanti memuat ada media LKPD yang itu nanti diupload sendiri-sendiri. Ini kemudian assessment, ya assessment itu tadi punya saya lihat punyanya Pak Muksin itu sudah ada rubriknya. Itu perlu rubrik. Terus ingat membuat soal itu saya lihat tadi secara sekilas belum semua itu tidak sesuai punyanya Pak Muksin begini. Kalau kita menulis C4 itu kan menganalisis ya. Jadi kita sesuaikan dengan pertanyaannya, indikatornya itu harus sesuai. C4, C2, C3 itu harus sesuai indikatornya. Menggunakan KKO apa, kata kerja operasional yang seperti apa, itu harus sesuai. Itu perlu hati-hati ini pada Bapak Ibu guru yang lain. Ini, jadi nanti itu yang akan dinilai mengenai penilaiannya termasuk rubriknya. Jadi harus dilengkapi, kemudian bahan ajar. Kalau saya lihat tadi bahan ajarnya sudah bagus gitu, sudah ya lengkap ya itu. Ini. Jadi LKPD itu nanti selain perintah ya, perintah untuk berdiskusi apa-apa itu juga harus kan dimunculkan permasalahannya. Ini solusinya juga. Ini. Jadi itu untuk Pak Muksin karena tadi hanya 2 kali 45 menit ya, jadi tidak selesai
Sehingga untuk post test kan belum. Ini memang seperti itu, memang betul tidak pakai post test. Nah, setelah presentasi mestinya memberi penguatan terhadap hasil presentasi itu. Kemudian juga tadi bagus Pak Muksin memberi arahan untuk selanjutnya materi yang kita pelajari ini tolong dibaca dulu. Itu harus kita lakukan ya. Karena apa? Biar anak-anak betul tahu, oh nanti setelah ini materinya ini. Dan harus dibaca dulu. Kita harus menekankan anak memang harus istilahnya literasi. Ini. Sejarah itu kuncinya. Satu, anak mau membaca. Kalau anak saja tidak mau membaca, masuk sekolahan, kosong blong, itu pada saat kita menjelaskan, otomatis tidak bisa ada umpan balik. Tidak ada bisa umpan balik, dan saya yakin di kelas pun itu nanti tidak ada keaktifan. Maka kita tidak segan-segan untuk memberi perintah kepada anak-anak, nanti tolong dibaca di buku atau kamu bisa browsing materinya ini, nanti akan kita pelajari di berikutnya, di pertemuan berikutnya. Itu aja untuk masukan saya hari ini. Mungkin Pak Pur, monggo. Oke, terima kasih Bu atas pencerahannya Bu. Ye, sami-sami. Monggo Pak Pur. Iya, matur nuwun. 1 menit saja untuk analisis barangkali sebentar. Ada 13 nama calon ketua Budi Utomo pada kongres di Jogja. Kongres pertama Budi Utomo. Semuanya kalau kita lihat adalah sebagian besar gitu itu regent, bupati. Semuanya dari golongan tua. Sedangkan pendirinya adalah mahasiswa Stovia yang generasi muda. Mengapa bisa terjadi? Kira-kira apa jawabannya Pak Muksin? Mungkin pengalaman dalam memimpin mungkin Bapak. Mereka belum siap sehingga diambil alih oleh golongan tua. Begitu. Karena kongres pertama Budi Utomo itu digunakan oleh pemerintah kolonial untuk membungkam Budi Utomo. Jadi tidak ada satupun anak-anak Stovia yang jadi pemimpin. Makanya setelah kongres ini, maka Budi Utomo yang ada bukan Budi Utomo yang didirikan oleh anak-anak Stovia. Begitu ya. Jadi tidak ada itu Sutomo, Gunawan itu tidak ada lagi, itu hilang. Karena ini memang sudah bahkan ketuanya yang terpilih yaitu Tirto Kusumo itu ya Bupati Karanganyar ini tidak datang kongres tapi terpilih jadi ketua gitu. Itu barangkali tadi menyambung Bu Sarikit analisisnya yang ditekankan gitu ya. Dan ini bisa dicari di internet ke-13 calon ketua Budi Utomo yang ini gitu, yang mencalonkan ini gitu. Bapak. Begitu. Jadi apa permasalahannya untuk didiskusi itu ya yang tadi Bu Sarikit ngendika itu high order thinking skill gitu. Yang berpikir tingkat tinggi begitu. Saya kira itu tambahan saya hanya menekankan apa yang disampaikan oleh Bu Sarikit dengan contoh nyata ini begitu. Terima kasih. Oke Bapak, terima kasih atas pencerahan Bapak. Demikian video teaching saya. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya sendiri ataupun untuk Bapak Ibu guru yang nantinya menjalani PPG pada gelombang berikutnya. Lebih dan kurang dari video saya harap dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.